Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja PPT kelompok kami. Adapun nama kelompok kami dengan saya sendiri Mita Heliza NIM 2019 A1H054 dan rekan saya Nur Samsina NIM 2019 A1H075. Baik, saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Pelaksanaan Pancasila. Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia yang memberikan kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam mengajar kehidupan lahir batin yang makin baik di dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen artinya adalah praktik, sikap, dan perilaku manusia yang sesuai dengan nilai-nilai moral Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan sehari-hari baik pada lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, dan lingkungan secara terus-menerus. Selanjutnya yaitu pelaksanaan Pancasila menurut bidang-bidang. Yang pertama yaitu bidang politik. Sistem politik Indonesia adalah dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sehingga sistem politik Indonesia dalam demokrasi Pancasila. Yang kedua yaitu ekonomi. Ekonomi Pancasila yang menekankan kepada harmoni, mekanisme harga dan sosial atau sistem ekonomi campuran, bukan pada mekanisme pasar yang bersasaran ekonomi kerakyatan agar rakyat bebas dari kemiskinan, keterbelakangan, penjajahan atau ketergantungan, rasa was-was dan rasa diperlakukan tidak adil yang memosisikan pemerintah memiliki aset produksi dalam jumlah yang signifikan, terutama dalam kegiatan ekonomi yang penting bagi negara dan yang menyangkut kehidupan orang banyak. Sehingga perlu pengembangan sistem ekonomi Pancasila sehingga dapat menjamin dan berpihak pada pemberdayaan koperasi serta usaha menengah, kecil, dan mikro. Ekonomi menurut Pancasila adalah berdasarkan asas kebersamaan, kekeluargaan, artinya walaupun terjadi persaingan namun tetap dalam kerangka tujuan bersama sehingga tidak terjadi persaingan bebas yang mematikan. Yang ketiga yaitu sosial budaya, perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin modern dan konsumtif, bahkan mengasah nilai-nilai lokal yang selama ini dipertahankan sehingga yang harus ditunjukkan oleh masyarakat Indonesia sebagai pengalaman dari Pancasila dalam menghadapi nilai-nilai globalisasi terutama dalam kehidupan sosial budaya. Pertama, gaya hidup masyarakat harus diselarakan dengan nilai norma estetika terutama yang berkaitan dengan metode pakaian, pergaulan dan kebiasaan kehidupan serta adat istiadat. Yang kedua yaitu sikap individualisme yang mempengaruhi budaya masyarakat Indonesia yang biasanya bergotong royong dan kekeluargaan. Hal tersebut perlu diperhatikan dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Ketiga, pengaruh sikap materialistis dan kesekulerisme, yaitu sikap lebih mementingkan nilai materi daripada lainnya sehingga dapat merusak sendi-sendi kehidupan yang menjunjung kehidupan dan moralitas. Selain itu, sekularisme perlu juga diwaspadai karena Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan. Yang keempat yaitu bidang hukum. Khususnya dalam bidang hukum antara lain yaitu yang pertama menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbarui Undang-Undang Dasar warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaian dengan tuntunan reformasi melalui program legislasi. Yang kedua yaitu meningkatkan integritas moral dan keprofesionalan para penegak hukum termasuk kepolisian Republik Indonesia untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan dukungan sarana dan prasarana hukum pendidikan yang serta pengawasan yang efektif. Yang ketiga yaitu mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasaan dan pihak manapun.
Yang keempat yaitu mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan pengetahuan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum. Suatu hal yang perlu kita garis bawahi bahwa Indonesia adalah negara hukum. Artinya semua lembaga, institusi maupun person yang ada di dalam harus tunduk dan patuh pada hukum. Maka ketika hukum di Indonesia betul-betul ditegakkan dengan tegas dan dikelola dengan jujur, adil dan bijaksana, insya Allah negara ini akan makmur dan tentram. Selanjutnya yaitu pelaksanaan Pancasila. Yang pertama yaitu tingkat-tingkat perwujudan Pancasila. Tingkat perwujudan Pancasila menurut Dirjakara dalam buku Dirjakara tentang negara dan bangsa, Pancasila memiliki berbagai perwujudan dan dapat dikategorikan menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama kategori tematis, yang kedua yaitu kategori imperatif, yang ketiga kategori operatif. Selanjutnya yaitu yang kedua prinsip-prinsip pelaksanaan Pancasila. Dalam kehidupan bersama, Pancasila dapat dilaksanakan oleh bangsa Indonesia dalam menyusun lembaga-lembaga kemasyarakatan, kenegaraan maupun pemerintahan, dalam membuat kaidah-kaidah atau norma-norma bagi kehidupan bersama, serta dalam menuntut arah tujuan bagi kehidupan bersama. Sebagai yang memuat nilai-nilai luhur, bangsa Pancasila memiliki daya tarik bagi bangsa Indonesia. Sebagai nilai-nilai dasar manusiawi yang sesuai dengan kodrat manusia, nilai-nilai luhur Pancasila maupun mendasari segala sehingga kehidupan manusia. Selanjutnya yaitu yang terakhir, yang ketiga, langkah-langkah pelaksanaan Pancasila. Untuk mengusahakan hal-hal yang bernilai yang sesungguh-sungguh, menarik dan memukau tersebut ternyata tidak mudah. Hal itu menuntut ketekunan dan kesabaran dalam usaha, keuletan dalam menghadapi berbagai rintangan, dan membutuhkan petunjuk-petunjuk yang bermanfaat bagi penyampainya. Ini semua menuntut dan menentang kehendak manusia untuk melaksanakannya. Sehingga meskipun manusia telah memahami serta menyadari akan sesuatu yang bernilai, tidak dengan sendirinya manusia akan mengusahakan serta mencapainya. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Nur Samsinah. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan dari bacaan Miss Heliza. Pelaksanaan dasar negara Pancasila secara murni dan konsekuen. Konsensus nasional. Pemahaman yang mantap mengenai konsensus nasional akan memperkaya pemikiran-pemikiran yang akan terus kita kembangkan selanjutnya dalam melaksanakan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Sangatlah perlu kita pahami bersama latar belakang pemikiran kita bersama yang melahirkan konsensus nasional. Referendum. Referendum adalah penyerahan suatu masalah kepada rakyat atau bangsa. Pengertian referendum dinyatakan sebagai kegiatan untuk meminta pendapat rakyat secara langsung mengenai setuju atau tidak setuju terhadap Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan referendum dipimpin oleh Presiden dengan cara memimpin dan membentuk suatu badan atau lembaga untuk melaksanakan referendum yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri, yakni Panitia Pelaksanaan Referendum di tingkat provinsi, kabupaten atau kota maya, kecamatan, kelurahan atau desa, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.